Federation Super League musim 2009-2010 dinobatkan pada Arema Indonesia. Singoedan memastikan diri sebagai juara ISL pada 26 Mei lalu saat menahan imbang PSPS 1-1 di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru, dan koleksi 70 poin yang dikumpulkan Arema saat itu tidak mungkin terkejar oleh rival terdekat mereka, Persipura. Melawan Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi ajang pembuktian bagi Noh Alamsyah dan kawan-kawan kalau mereka layak meraih gelar juara. Singoedan menyempurnakan gelar dengan membungkam Macan Kemayoran di depan puluhan ribu supporter kedua tim dengan kemenangan dramatis 5-1. Sebuah momen manis dan tak akan terlupakan bagi Aremania. Aktivitas tim yang diperagakan Arema sepanjang musim menjadikan tim kebanggaan Aremania begitu sulit ditaklukkan. Terbukti dari 34 laga yang dilakoni, 23 kemenangan berhasil dibukukan Tian Janka CS dan Singa Gila merajai kompetisi tertinggi di Indonesia dengan nilai akhir 73, selisih 6 angka dari runner-up Persipura yang mengoleksi 67 poin. Sesaat lagi, skuad Robert Rene Alberts akan menjajal bintang-bintang ISL pilihan dalam duel bertajuk Perang Bintang. Nama-nama seperti Muhammad Fahrudin, Noh Alamsyah, Roman Kumelo, Tian Janka, dan Kurnia Mega tetap menjadi andalan sang juara. Dan sekali lagi, Arema Indonesia bertekad membuktikan diri tak ada yang mampu menjinakkan Singoedan. Dan ternyata pemain terbaik adalah jatuh ke seorang anak muda yang tadi kita bicarakan, sepertinya dapat memberikan sebuah kejutan. Kurnia Mega. Ya, dengan usia sangat muda dan juga bagaimana penampilan yang saya pikir sudah sangat matang dari seorang Kurnia Mega, dan saya pikir sangat pantas diberikan gelar sebagai pemain terbaik. Ya, dan sekarang kita lihat adalah merupakan sang kampion dari Jarum Indonesia Super League, di mana Arema Indonesia memang memiliki rekor yang cukup fantastis di musim ini. Mereka adalah sang juara dari Jarum Indonesia Super League, dan mereka adalah tim yang paling sedikit kebobolan dalam jumlah gol di Jarum Indonesia Super League, dan mereka adalah tim dengan average atau rata-rata penonton paling banyak dalam setiap pertandingannya apabila bertanding di kandang mereka, yaitu di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini. Dan inilah dia pelatih Robert Rene Alberts, pelatih yang langsung memberikan sebuah gelar juara bagi Arema Indonesia, dan pelatih Belanda kedua yang berhasil mengantarkan tim di Indonesia untuk menjadi juara di Liga Indonesia. Dan juga bagaimana penyerahan diserahkan oleh Menpora Bapak Andi Malarangeng kepada seluruh tim dan juga anggota dari Arema Indonesia. Penyerahan medali kita saksikan bagi para pemain dan juga official dari Arema Indonesia, yang sekarang bisa disejajarkan dengan Sriwijaya FC sebagai tim yang meraih gelar di dua kompetisi di Indonesia, yaitu Liga Indonesia dan Piala Indonesia. Dengan materi pemain yang masih sangat muda, yaitu dengan rata-rata adalah 25,34 tahun, Arema Indonesia berhasil menjadi kampion dari
Jarum Indonesia Super League. Kita saksikan bagaimana Roman Camelo, M. Fahrudin, juga Andi Darussalam dan juga kembali ini merupakan penyerahan hadiah kepada Noh Alamsa dan juga Beni Wahyudi. dan Bapak Handoyo dari PT. Kembali kita saksikan para pemain dari tim Arema Indonesia dan Yuan Revi, salah seorang pemain muda yang juga tampil cukup bersinar di musim ini. Tinggal beberapa pemain yang akan mendapatkan. Ya, kita saksikan bagaimana para pemain dari Arema Indonesia. Noah Alamsa, M. Ridwan. Kita juga mungkin bisa melihat bagaimana materi pemain muda yang ada di Arema Indonesia. Ternyata mereka juga tampil begitu baik dengan melebur dengan pemain asingnya. Ya, ini luar biasa sekali di mana skema yang berjalan begitu luar biasa di mana antara pemain muda dan tua di mix dengan baik oleh Robert Rene Alberts. Dan inilah bukti bahwa ekspansif football, sepak bola menyerang dan percayakan permainan kepada pemain-pemain yang memang Anda pilih akan berhasil dengan sangat baik. Dan inilah bukti Arema menjadi juara tahun ini dengan permainan yang begitu luar biasa menghibur bagi kita semua nantinya. Ya, kita akan lihat penyerahan piala dari, ya kita saksikan ini merupakan penyerahan piala kepada sang juara, yaitu piala presiden yang diberikan oleh Menpora Bapak Andi Malarangeng kepada kapten kesebelasan tim Arema Indonesia, yaitu Pierre Niangka. Dan tentunya akan ada hadiah dari pihak sponsor, yaitu dari PT Jarum, di mana hadiah sebagai kampion adalah uang sebesar 2 miliar rupiah, di mana tadi giant check diserahkan oleh Bapak Handoyo mewakili PT Jarum sebagai sponsor utama Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan inilah dia, the champion atau juga sang juara dari Jarum Indonesia Super League 2009-2010, yaitu Arema Indonesia. Ya, bendera fair play sudah memasuki lapangan dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan, ini merupakan perang bintang Jarum Indonesia Super League. Ada pertandingan antara sang juara atau the champion beberapa waktu yang lalu. Merupakan skuad dari Arema Indonesia, the champion, asuhan pelatih Robert Rene Alberts. Ya, inilah tim terbaik dari Arema. Kita lihat Kurnia Mega kembali turun lapangan pada saat mau Persija tidak dimainkan karena memang mendapatkan akumulasi kartu. Dan kita lihat di sini tetap mengandalkan di depan Noah Alamsyah dan juga di belakang ada Roman yang selalu menopang gerak dari Noah Alamsyah. Ya, ini merupakan tim All Star Jarum Indonesia Super League, asuhan pelatih Jackson F. Tiago. Ya, inilah tim hasil polling SMS dari pemirsa, dan kita lihat pilihan yang sangat luar biasa di mana banyak sekali bintang terdapat di sana. Dan menarik sekali di dalam starting lineup ini tidak ada seorang Christian Gonzalez dan juga tidak ada seorang Zarahan. Namun kita melihat ada Aldo, ada Atep, Eka, Firman, dan Marcus, semua penuh dengan bintang-bintang ISL tentunya, Rendra. Pierre Niangka, musim keduanya di Indonesia dan berhasil meraih gelar juara di musim keduanya bersama dengan Arema Indonesia, salah seorang pemain pilar. Dan inilah dia Zulkifli, salah seorang bintang baru, dan Aldo Barreto, Noh Alamsyah.
dua penyerang yang sama-sama diandalkan sebagai goal getter dari dua tim, yaitu Arema Indonesia dan Bontang FC. Kali ini akan kembali bertarung. Dan Marcus Harrison, penjaga gawang yang juga di musim ini sebelumnya bermain untuk Arema Indonesia selama setengah musim dan akhirnya pindah ke Persib Bandung. 32.500 penonton yang hadir untuk menyaksikan Perang Bintang yang juga terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2004. Dan wasit Oki Dwi Putra dan Iladia kick off babak pertama Perang Bintang Jarum Indonesia Super League. Ya, kita lihat Rendra dan juga VV, suasana karnaval, suasana pesta dapat kita rasakan di Stadion Kanjuruhan dengan atmosfer begitu luar biasa. Dan mungkin bila pesta ini digelar 2 hari 2 malam, tiket akan selalu terjual habis dengan animo yang begitu luar biasa, V. Kita lihat juga para pemain juga dalam keadaan santai dan ingin memberikan pertunjukan yang terbaik tentunya bagi kita semua pada malam hari ini, di malam yang sangat istimewa tentunya. Roman Camelo kita saksikan kali ini mulai dikuasai oleh Eka Ramdhani dengan Firman Utina dan tim All Star Jarum Indonesia Super League mungkin bisa dibilang sebagai tim nasional Indonesia mini dan diselipi oleh sejumlah pemain asing yang juga tampil menawan di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, terlepas memang dengan best player yang turun oleh Arema dan juga tim cadangannya yang kita juga mempunyai kualitas sangat baik, tidak lepas juga dari tim All Star yang kita tahu bahwa memang masih ada cadangan-cadangan yang sangat berkelas di situ. Ada Ferotin Sulbang Pamungkas, Divatar Kasbuas, Zarahan, Eloko Gonzalez maupun juga Edi Sibung yang mungkin juga akan diturunkan di babak kedua nanti dan mungkin akan membuat suatu pertunjukan penampilan yang sangat baik dan paling tidak juga membuka mata bagi klub lain untuk mungkin dengan kualitas yang mereka punya mereka bisa dikontrak lebih baik di musim depan. Ya, setuju. Pesta inaugurasi dalam Perang Bintang Jarum Indonesia Super League akan menjadi sebuah ajang tontonan dan juga menjadi sebuah kepentingan pribadi dalam tanda kutip bagi setiap individu yang bermain. Dan kita harapkan juga tentunya bagi kita semua adalah pertandingan yang menghibur dan juga banyak gol. Dan kita lihat defense otomatis sudah tidak ada dan Robi kita saksikan atau Ricardo Salampesi dengan Noah Alamsyah. Masih Rituan dengan sebuah skill individunya yang sering ditampilkannya. Kembali Zulkifli, Yuan Revi, M. Fahrudin yang dituju. Ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh M. Robi terhadap Roman Camelo. Aldo Barreto, sang top skor dengan 19 golnya musim ini, berhadapan dengan Pierre Niangka. Ya, kita lihat memang walaupun bertajuk All Star ISL, namun kita bagaimanapun juga penampilan dari pemain-pemain yang ada di tim All Star ini memang belum begitu terjalin dengan baik kerjasamanya, karena kita tahu memang tidak begitu lama mereka dikumpulkan bersama dan mungkin juga waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa berlatih lebih lama. Dan paling tidak, saya pikir bahasa sepak bola adalah kita tahu bagaimana mereka di lapangan bisa menjalin kerjasama dengan baik secepat mungkin, dan ini mungkin akan tunjukkan bagi tim All Star nanti dalam waktu yang mungkin cukup singkat. Maman Abdul Rahman yang berposisi sebagai bek kiri dalam formasi 4-4-2 yang diterapkan oleh Jackson F. Tiago. Roman Camelo, sebuah terupas menuju M. Fahrudin, diamankan oleh M. Robi kembali. Ya, kita lihat M. Robi tampil cukup baik pada musim ini untuk Persisam Samarinda walaupun timnya sedikit struggle ya di ESL. Namun penampilan M. Robi selalu menonjol di setiap pertandingan yang dia mainkan. Noah Alamsyah kali ini dan sebuah percobaan. Noah Alamsyah. Ya, tentu juga ini suatu partai yang sangat emosional bagi seorang Marcus Harrison. Kita tahu bahwa juga sebelumnya Marcus sebelum pindah ke Persib Bandung bermain sebagai pemain di tim Arema, dan pada saat dia meninggalkan Arema justru timnya lah yang menjadi kampiun, dan paling tidak juga ini suatu pertandingan mungkin yang sangat-sangat emosional bagi seorang Marcus Harrison yang kali ini memakai kostum dengan nama M. Haris
atau juga M. Haris Maulana. Aldo Barreto. Untuk merubah hoki mungkin Rendra. Pierre Niangka. Kembali M. Fahrudin yang dituju. Masih ada M. Robi. Ya inilah mungkin M. Fahrudin, seorang pemain yang bukan bintang, namun memiliki season yang begitu luar biasa bagi Arema. Dan tak heran kalau menjadi salah satu nominator anggota tim nasional Indonesia, asuhan pelatih Alfred Riedel. Ya. Saya pikir di lini tengah Arema ada nama juga seorang Bustomi yang tampil juga begitu luar biasa. Selain tentunya dua ekspat asal Singapura yang memberikan efek luar biasa menyihir terhadap tim Arema. Kembali kita saksikan Ahmad Bustomi ke belakang kepada Pierre Niangka. Benny Wahyudi kepada Purwaka Yudi. Park Jung-won bermain di depan bersama dengan Aldo Barreto. Ya, memang kita lihat penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh Arema. Memang yang kita tahu selama satu musim mereka sudah bermain bersama dan memang mereka adalah tim juara di Liga Indonesia ini. Dan sementara itu kita belum begitu melihat banyaknya serangan dari tim All Star. Bahkan juga belum sampai ke kotak penalti yang dijaga oleh seorang Kurnia Mega. Dan kembali kita lihat bagaimana ball position selalu dipegang oleh tim Arema. Dan Raul Camelo. Sebuah penyelamatan dari Marcus Harrison dan kembali ucapan selamat datang dari Noah Alamsyah kepada Marcus Harrison di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita lihat percobaan warning pertama dari seorang Noah Alamsyah terhadap Marcus yang cukup terkejut dengan bounce yang terjadi. Kita lihat blok yang kurang sempurna dan hampir saja Roman tadi mencolong bola. Sedikit recovery dari Marcus Harrison tadi mencegah bola untuk masuk di menit-menit awal ini. Kembali Noah Alamsyah kali ini memilih mencoba melakukan sebuah tendangan yang mengharapkan bola liar di depan gawang Marcus Harrison. Ahmad Bustomi, Yuan Revi, Purwaka Yudi, Eka Ramdhani, Ricardo Salampesi. Ya, melihat komposisi dari All Star kita lihat cukup banyak pemain dari Persib Bandung yang diturunkan pada pertandingan hari ini dan memang melalui polling mereka lah pemain terbaik sesuai pilihan pemirsa. Dan tentunya kalau tidak kerjasama dari antara mereka juga sudah terjalan dengan baik. Namun kita melihat memang komposisi dengan pemain-pemain lainnya belum begitu berjalan dengan baik. Ya. Dan tentunya kita juga menantikan aksi seorang Atep yang berada di lini kiri dari tim All Star. Ya selalu menghibur kita dengan gerakan-gerakan penetrasi atraktifnya. Dan juga passing-passing yang luar biasa tentunya. Ada sejumlah nama dari Arema Indonesia yang nama-nama pemain yang masuk dalam 37 nominator anggota tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah kita saksikan ada nama seorang M. Fahrudin yang kita bicarakan dan salah satunya adalah Ahmad Bustomi yang bermain sebagai seorang gelandang bertahan. Ya, saya pikir dia memegang kunci daripada keamanan dari pertahanan Arema. Begitu stabil penampilannya sepanjang musim kita lihat bersama Esteban Guillen tentunya di paruh kedua babak PSL tahun ini tampil begitu luar biasa tanpa celah mungkin. Kembali Noah Alamsyah sekali kepada M. Fahrudin. Cukup kosong kali ini M. Fahrudin dan sebuah tendangan kembali. Ada misi khusus dalam tanda kutip dari Marcus Harrison. Kita lihat bagaimana diawali dengan chipping bola yang sangat baik dari seorang Noah Alamsyah melewati pertahanan daripada All Star. Dan kita lihat sangat memanjakan bagi seorang Fahrudin yang memang mengambil keputusan memang harus melakukan shooting. Betul. Namun kesigapan dari Marcus menutup celah ruang tembak dari Fahrudin sangat baik. Betul. Boleh kita garis bawahi peran dari seorang Noah Alamsyah di awal-awal pertandingan ini. Kembali Park Jung-won bagi All Star ESL. Masih Park Jung-won. Maksudnya memberikan bola ke dalam kotak penalti mengenai Pierre Niangka. Handball nampaknya ya. Salah satu pemain yang kejutan yang dipilih oleh pemirsa tentunya Park bersama Diva Tarkas dan juga Edi Sibung tentunya. Cukup menarik melihat aksi mereka. Firman Utina tampaknya akan mengambil. Ini dia Firman Utina yang terlahir kembali di paruh musim bersama Persija Jakarta. Ada Aldo Barreto dan juga Park Jung-won.
Baik sekali. Sebuah bola lob yang sangat baik dari Firman Utina dan diselesaikan oleh Park Jung-hwan. Iya, kita lihat Park lah orang yang menyebabkan akhirnya terjadi bola set piece dan akhirnya Park juga lah yang mencetak gol dari umpan yang sangat manis dari seorang Firman Utina, umpan yang sangat berkelas dan satu heading flick yang sangat baik. Kita lihat bagaimana tayang ulangnya tanpa melihat posisi gawang dan kita lihat sangat baik heading dari Park tadi. Betul sekali, kita lihat umpan yang begitu luar biasa. Pinpoint akurasi yang sangat baik dan Park menyambut seorang pemain kejutan yang baru saja kita bicarakan. Park memberikan hasil dan bukti. Kita lihat Kurnia Mega sedikit telat untuk mengambil bola, ragu-ragu dia tadi. Serangan pertama yang begitu positif dibangun oleh anak-anak All-Star langsung berbuah gol. Emang kita lihat juga begitu mengejutkan. Tidak banyak serangan dari All-Star, namun dari satu set piece yang mereka dapatkan pertama sekali, mereka langsung mampu membuat shock terapi bagi tim Arema, tim juara. Dan paling tidak ini akan kembali memicu motivasi dari anak Arema untuk keluar menyerang. Karena kita tahu bahwa pelatih Robert juga mengatakan bahwa mereka adalah tim juara dan mereka harus bermain sebagai tim juara. Itu berarti bahwa mereka tidak pernah akan mau kalah di setiap pertandingannya. Seperti yang kita lihat ketika mereka menghadapi Persija, begitu luar biasa ketika juara sudah dipegang. Namun penampilan mereka benar-benar di luar dari ekspektasi kita semua. Mereka tampil begitu serius menghadapi Persija. Pelanggaran Zulkifli, Juan Revi. Permainan 1-2 coba diterapkan oleh para pemain Arema Indonesia. Kembali sebuah percobaan yang kedua kalinya. Kali ini dilepaskan oleh Ahmad Bustomi. Ya, inilah spesialis dari Bustomi tentunya, dengan tembakan-tembakan jarak jauhnya yang begitu akurat. Namun saya sedikit menyaksikan cara daripada Marcus Horizon untuk menyelamatkan bola beberapa kali. Dia menjatuhkan bola tepat di depan jarak tembak daripada striker-striker Arema. Kita lihat lagi-lagi cara mematikan bola yang kurang baik dari Marcus, di mana bola itu lari dari tangannya. Sangat riskan tentunya dan bisa mencederai dirinya sendiri. Namun inilah kualitas seorang Bustomi, kita lihat. Hampir saja tadi dicolong oleh Noah Alamsyah. Satu keberanian memang yang harus melalui risiko yang sangat berbahaya dari seorang Marcus tadi. Memang kita lihat Marcus tidak terlalu bermaksud untuk melepas bola karena depannya memang tangkapannya memang sedikit tidak baik sehingga akhirnya bola memantul. Dan kita bisa saksikan bagaimana begitu santainya seorang Marcus dengan Noah Alamsyah. Bahkan Noah Alamsyah menjadi medis dadakan tentunya dan juga VV untuk mencoba membantu Marcus tadi. Kita lihat Ferry begitu santai mencoba melakukan pemanasan. Dan Marcus masih ingin bermain. Paling tidak dia masih akan mencoba untuk bertahan tidak kebobolan selama 45 menit. Terinjak oleh Noah Alamsyah, tangan dari Marcus Haris Maulana. Kembali serangan kali ini melalui Aldo Barreto. Aldo Barreto dan spektakuler. Ya, kita lihat bagaimana kedua striker dari All Star menunjukkan kualitasnya dan kita lihat dari sudut yang sangat-sangat sempit, naluri gol dari seorang Aldo Barreto mampu melesatkan gol kedua ke gawang dari Kurnia Mega yang kita tahu bahwa notabene Kurnia Mega adalah pemain terbaik pada ISL tahun ini dan akhirnya kita lihat Kurnia Mega dipermalukan oleh seorang Aldo Barreto. Ya, saya kehabisan kata-kata. Rendra juga VV, ini adalah aksi jenius kita lihat luar biasa, di mana seorang Aldo Barreto menunjukkan kualitasnya, naluri insting striker yang sangat membunuh sekali dari angle yang hampir mustahil. Dia mengincar pojok gawang Kurnia Mega dan kita baru saja disuguhkan mukjizat Tuhan berada di lapangan. Seorang Aldo Barreto yang memang tampil selalu luar biasa apabila bermain di Stadion Kanjuruhan. Aldo Barreto menunjukkan kelasnya bahwa dialah penyerang paling ganas musim ini. Dengan 19 gol di kompetisi reguler dan sebuah gol sekali lagi spektakuler luar biasa di malam hari ini. Berapa harga tiket untuk masuk ke lapangan, Rendra? Hanya 100.000, 150.000. Luar biasa. Saya akan membayar mungkin lebih dari itu untuk menyaksikan sebuah gol yang baru saja dicipta oleh Aldo Barreto. Luar biasa sekali. Atep kita lihat. Terlalu sempit tadi daerah beroperasi untuk Atep tentunya. Ya, pressure dari awal pemain Arema tadi memang begitu cepat bagi tim All Star sehingga memang mereka agak sedikit sulit mengembangkan permainan. Iya, betul. Dan setelah memang pressure yang sudah sedikit menurun, akhirnya mereka mampu keluar
mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain pilihan pemirsa. Oh, Dorongan dari Roman Camelo. Dan kita juga harus mencatat dengan 2 gol yang sudah luar biasa ini. Para pemain sirkus masih ada di cadangan. Ada seorang Boas, ada Bambang Pamungkas, ada Zarahan, dan juga ada Loco Gonzalez tentunya. Masih banyak gol dijanjikan oleh mereka tentunya. Inilah dia trio back tim nasional Indonesia di era Benny dulu. Iya. Ricardo Salampessy, Nova Arianto, dan Maman Abdurrahman. Hanya kurang seorang Haris yang notabene adalah kapten namun tidak terpilih tentunya pada malam hari ini. Kembali kali ini Aldo Barreto. Masih ada Kurnia Mega Hermansyah. Mencoba membangun serangan kembali Arema Indonesia yang kemasukan 2 gol di 15 menit pertama. Noah Alamsyah kembali kepada Benny Wahyudi. Pierre Niangka kali ini. Ya Rendra, kita tahu juga Benny menjadi salah satu nominator pemain yang dipilih oleh Alfred Riedel untuk mengikuti TC. Dan saya pikir dia sangat layak untuk mendapatkan posisi sebagai back kiri nasional dengan penampilan yang begitu konstan dan luar biasa sepanjang musim. Dan Zulkifli pun Ya, betul. juga pantas untuk menjadi sebuah pilihan di masa yang akan datang. Kembali kali ini sebuah percobaan dari M. Ridwan, tampaknya mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh seorang Aldo Barreto. Dua playmaker terbaik yang ada di Indonesia, Firwan Utina berduet dengan seorang Eka Ramdhani dan ditemani oleh 2 penyerang sayap yang juga memiliki kemampuan sangat baik, yaitu M. Ilham dan Atep. Oh, pelanggaran Ricardo Salampessy terhadap Roman Camelo. Iya, ini juga sebuah penghargaan yang luar biasa tinggi bagi seorang Ricardo Salampessy yang kita tahu bergelut dengan cedera musim lalu, Rendra. Dan di musim comebacknya setelah cedera yang cukup parah, dia tampil begitu baik, begitu luar biasa untuk Persipura. Lebaran ke dalam masih untuk All Star Indonesia Super League. ya memang kita lihat di sini lini pertahanan All Star adalah penggawa tim nasional juga, dan tentunya juga mereka sudah lebih lama bermain bersama. Paling tidak kerjasama antar lini sudah mereka bisa lakukan bersama di tim nasional. Dan yang sangat menarik, Nova dipercaya Jackson sebagai kapten. Dan notabene adalah mantan anak buah daripada Jackson di Persebaya tentunya ketika meraih gelar juara. Ada 6 pemain dari Arema Indonesia dalam kotak penalti. Saksikan Ruhan Revi bertarik-tarikan dia dengan Maman Abdurrahman. Tidak mengarah dengan baik, sebuah umpan Ahmad Bustomi. Iya. Ricardo Salampessy direbut bola oleh Zulkifli. M. Ridwan kali ini umpan kepada Noh Alamsyah. Ada M. Fahrudin. Masih M. Fahrudin. Roman Camelo, kembali Noh Alamsyah. Atep kali ini berikan sebuah umpan menuju kepada Aldo Barreto, lebih dekat kepada Kurnia Mega Hermansyah. Ahmad Bustomi, Yuan Revi ke belakang Purwaka Yudi. Pierre Niangka. Kembali M. Ridwan. Direbut bola Ricardo Salampessy. Serangan Atep. Belikan bola maksudnya tadi dia kepada M. Ilham.
Oh. Oh, Roman Camelo kali ini dan inilah dia show dari Perang Bintang Jarum Indonesia Super League yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. 3 gol tercetak dari 3 pemain berkualitas tinggi. Iya, satu aksi individu yang sangat berkelas dan kekuatan kaki kiri yang sangat baik dan seorang Roman Camelo kita lihat mampu melakukan menghujam gawang daripada Marcus yang tampil sangat baik di awal-awal babak pertama tadi, dan kita lihat cerdikan dari seorang Roman Camelo akhirnya mampu membuat skor 2-1 bagi timnya. Ya. 1 dan kita lihat keras sekali di dalam kotak penalti tentunya. Ya, kita lihat shift yang begitu luar biasa menipu gerak dari Ricardo Salampesi, salah satu pemain favorit dari VV, Roman Camelo. Memberikan gerakan yang luar biasa dengan akselerasi yang begitu cepat. Kita lihat ya shift yang begitu baik, kita lihat di sini mematikan para pemain bertahan dan Marcus tanpa harapan tentunya. Begitu deras bola mengalir Dan sebuah pemilihan arah yang memang mungkin di luar dugaan dari Marcus Horizon, ternyata dia memilih tiang dekat. Abang Arjun maksudnya diberikan bola kepada Aldo Barreto. Iya, Rendra, tiba-tiba semua pemain bola di lapangan tampak seperti seniman-seniman. Kita lihat dengan chip-chipnya, dengan sentuhan-sentuhan menariknya. Kita lihat aksi yang benar-benar ditunggu oleh para pemirsa tentunya, dan juga terjadi banyak gol. Baru babak pertama berlangsung selama 24 menit, sudah 3 gol terjadi. Diharapkan semakin banyak lagi tentunya dengan skill-skill yang semakin menarik. Tentunya kita lihat dengan kualitas pemain asing sekarang yang ada, paling tidak bisa mentransformasi ilmu kepada pemain lokal yang kita punya, dan dengan harapan juga bisa meningkatkan prestasi dari tim nasional kita. Dengan apa yang kita lihat pada saat ini, pemain asing yang berkualitas yang mampu menunjukkan suatu kualitas yang sangat baik di kompetisi ini yang sangat diharapkan bagi kompetisi lokal kita. Perang Bintang Jarum Indonesia Super League sebelumnya memang akan dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan inilah Noah Alamsyah, masih Noah Alamsyah kembali. Arema Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan luar biasa 4 gol dari 4 pemain asing yang beredar di Jarum Indonesia Super League. Apakah ini menjadi sebuah show pribadi bagi mereka? Iya, Rendra dan juga VV, warga kehormatan Malang, Noah Alamsyah Along kembali memberikan golnya yang begitu luar biasa bagi warga Malang. Sebuah kerjasama yang apik tadi dari seorang Noah Alamsyah, dan kembali dalam waktu yang tidak begitu jauh tadi seorang Marcus harus memungut bolanya dari jaring. Ya, kita di sini tayang ulang bagaimana satu kesalahan dari seorang Nova yang berusaha melakukan heading, memotong umpan tadi, dan kita lihat begitu luangnya celah bagi seorang Noah Alamsyah untuk memilih lokasi di mana yang akan dilakukan tendangan. Dan kita lihat bagaimana tadi satu sedikit blunder yang dilakukan oleh Nova, namun akhirnya keuntungan bagi seorang Noah Alamsyah yang mampu memilih yang jauh dari sektor sebelah kiri gawang dari Marcus Horizon. Kita lihat tidak ada pilihan lain bagi seorang Marcus memang. Finishing yang sangat baik tadi dari seorang Along dengan memberikan sebuah side foot tadi. Ya, terjawab sudah. Bung Adi, 2 gol dari All Star. Dan dengan begitu cepatnya asis 1 dari Along dengan membalas 2 gol, membuktikan memang mental juara ada pada tim Arema. Empat gol dari 4 penyerang dari 2 tim yang berlaga di malam hari ini. Park Jung-hwan, lalu Aldo Barreto, lalu dibalas oleh 2 gol Roman Camelo dan Noah Alamsyah. Iya, dan kita tahu juga pemain-pemain seperti Aldo Barreto sudah banyak mengantri klub-klub besar ISL untuk mencoba membeli dia, dan ada kabar bahwa Persisam juga sudah tertarik untuk menggait seorang Aldo Barreto kembali. Dan menarik kembali. Dan saya cukup percaya Bung Adi dan juga Bung Rendra bahwa scouting tim dari setiap tim ISL yang ada mungkin sekarang berada di Stadion Kanjuruhan untuk memilih mendekati setiap pemain yang ada untuk paling tidak bisa bermain bagi klubnya di musim yang datang. Kembali. Sudah terkejar oleh M. Fahrudin. Inilah dia umpan-umpan silang yang sangat-sangat membuat back dari tim All Star sedikit patah pinggang. Iya, Roman Camelo lagi-lagi dengan kejeniusannya tadi
hampir saja memberikan umpan yang begitu mematikan kepada Fahrudin. Inilah dia para pemain bintang yang masih menunggu untuk turun. Walaupun tampaknya sudah panas, mereka akan berusaha untuk tampil terbaik nanti di babak kedua. Iya. Dan tentunya pemirsa sudah sangat menantikan penampilan mungkin dari Boci dan juga Bambang Pamungkas serta Zarahan tentunya. Para penonton yang hadir. Emilham berikan bola kepada M. Robi. Firman Nutina. Pada Park Jung Hwan maksudnya. Diamankan oleh Kurnia Mega. Tampak santai para pemain dari All Star Indonesia Super League. Kembali M. Ridwan. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi dari 4 gol yang sudah dicetak oleh para pemain, terlihat jelas 2 gol dari tim All-Star Indonesia lebih banyak karena memang faktor skill individu. Berbeda dengan 2 gol dari Arema Indonesia yang tampak memang dari kerja sama tim. Ya, inilah terbukti bahwa lama bermain mereka bersama tentunya bagi Arema. Mereka sudah saling mengenal dan saling tahu di mana posisi rekannya masing-masing. Sedangkan bagi All-Star, dengan adanya training camp dan juga liga yang baru saja selesai tentunya, mereka tidak bisa dengan cepat dan instan untuk bermain secara tim dengan kompak tentunya. Balik ke Aldo Barreto. Bisa memanjakan Park Jung Hwan dan masih Park Jung Hwan dan Park Jung Hwan masih ada Aldo Barreto. Wow. Perang bintang. Offside. Hakim garis kenapa harus merusak pesta kita dengan offside? Sebuah sungguhan yang sudah sangat menarik tadi. Ya, kita lihat di sini Jackson sudah berbicara dengan Zarahan dan kelihatan memberikan instruksi bagaimana keinginan dari seorang Jackson memberikan instruksi agar mungkin Zarahan bisa untuk merubah skema permainan daripada All Star. Dan kita lihat bagaimana satu peluang yang sangat baik dari Park Jung Hwan. Ya, tidak begitu keras, namun memilih arah yang sangat menyulitkan. Namun kecerdikan dari Mega menutup posisi, bisa memblok tendangan tadi. Ya, adalah bukti mungkin kenapa Kurnia Mega terpilih sebagai pemain terbaik dengan save seperti dia yang sudah secara konstan dia lakukan sepanjang musim bagi Arema tentunya. Dan kita juga tadi melihat betapa seriusnya seorang Jackson mempersiapkan Zarahan dalam laga bintang pada malam hari ini. Ini bukti bahwa ESL All Star tidak main-main untuk datang ke Kanjuruhan. Tidak hanya sekedar ingin tampil di stadion penuh, tapi juga ingin menampilkan pertandingan yang terbaik bagi para pemirsa tentunya. Serangan berikutnya tidak offside kali ini dan sebuah percobaan tipis berada di samping kanan dari gawang Kurnia Mega Hermansyah. Sebuah percobaan dari M. Ilham. Ya, kita lihat kembali dan M. Robi. Kecerdikan dari M. Ilham tadi memberikan umpan kepada Robi yang datang dari belakang, tidak dalam posisi yang offside dan mampu melakukan shooting. Namun sayang sekali overlapping pertama dari M. Robi tidak menghasilkan gol. Lihat di sini bersih sekali peluang yang dimiliki. Bam. Sayang sekali tidak mencapai jaring gawang dari Kurnia Mega. Itulah kelebihan dari M. Robi tentunya ya. Seorang wingback dengan naluri mencetak gol yang juga cukup tinggi. Dan peran yang cukup baik dari M. Ilham tadi. Sudah lama kita tidak melihat M. Ilham menjalankan peran seperti itu di Persija. Kembali Nova Arianto dan Noh Alamsyah. Kita saksikan bagaimana bench dari Arema Indonesia. Lebaran ke dalam bagi tim All Star Indonesia Super League. Atep, Maman Abdurrahman, Aldo Barreto, Pierre Niangka, Zulkifli, Bali Pierre Niangka,
Ya, Kurnia Mega. Mungkin Rendra, gol dari seorang Pierre Yangka lah yang dinanti-nantikan oleh warga Malang tentunya. Mungkin dari lari-lari overlapnya yang selama ini menjadi trademark Pierre Yangka. 6 gol telah dicetak oleh Pierre Yangka di musim ini. Gol terakhir adalah ketika mereka unggul 5-1 melalui titik penalti ke gawang Persija Jakarta. Terbaca kita lihat sebuah gerakan yang dilakukan oleh Benny Wahyudi, oleh M. Ilham. Masih ada Purwaka Yudi. Belakang kembali kali ini, berikan bola kepada Kurnia Mega. Kerjasama kembali, sebuah terupas dibaca oleh Nova Arianto. Park Jung Hwan, Eka Ramdhani, Emil Ham, kembali Aldo Barreto. Cukup baik Emil Ham kali ini, dan penyelamatan dari Purwaka Yudi. Ya, satu wall pass yang sangat baik antara Aldo Barreto tadi juga dan Emil Ham. Kita lihat sudah mulai menunjukkan bahwa tim All Star memang sudah memberikan suatu kontribusi dalam kerjasama yang sangat baik. Ya. Paling tidak kerjasama sudah mulai terjalin. Dan ini kembali peluang. Dan kita lihat sambutan warga Malang yang begitu hangat terhadap mantan pahlawan mereka Firman Utina. Sebuah sundulan dari Aldo Barreto, masih berada di atas mistar dari Kurnia Mega. Kita lihat Aldo Barreto mungkin salah satu pemain yang paling menikmati malam ini, Rendra. Dia tampil begitu lepas, ingin menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain sepak bola. Dan tadi adalah sebuah umpan dari Firman yang begitu trademark tentunya. Sebelah dari Christian Gonzalez masih menunggu. Dan tampaknya juga Christian Gonzalez akan menjadi pemain yang mencoba mencari gol di malam hari ini selain juga Aldo Barreto. Ya, Eka Ebol Ramdhani. Kita tahu kualitas dari Eka hampir sama dengan seorang Firman Utina. Mampu memberikan assist dari bola mati dan juga mampu mengeksekusinya langsung. Apakah pilihan dari Eka memberikan umpan atau melakukan eksekusi langsung, kita akan lihat. Saya pikir ini malam yang khusus, tentunya Eka juga tidak mau kalah dengan rekan-rekannya. Ya, untuk mungkin mencoba men-shoot dari jarak yang mungkin tidak mungkin. Tanggung tadi Eka. Ya, Zarahan tampaknya dimasukkan di akhir-akhir babak pertama ini. akan kita lihat bagaimana aksi seorang pemain yang sangat jenius, Zarahan. Betul. Akan berperan di sektor tengah, menjadi playmaker bagi tim All Star. Dan kita juga akan melihat akan sangat menarik siapakah yang akan digantikan oleh seorang Zarahan. Ya. Kita tahu di situ di posisi dari seorang Zarahan ya ada Eka, ada Firman. Bahkan apabila dia bermain di sayap gantung, juga ada pemain yang sangat berkualitas, ada Ilham dan juga ada Atep tentunya. Saya pikir Atep bisa diganti mungkin karena efeknya kurang terasa pada malam hari ini. Namun kita belum tahu apakah keputusan dari seorang Jack Thiago. Maman Abdurrahman kepada Park Jung Hwan.
Kembali kita saksikan kali ini Nova Arianto, tim All Star Indonesia Super League. Ilham, Aldo Barreto, Maman Abdurrahman maju cukup jauh dia. Kembali Aldo Barreto, umpan yang cukup baik kali ini dapat Jung Hwa. Saya harus meralat kalau misalnya tadi saya bilang tim All Star hanya mencetak gol melalui sebuah skill individu, kali ini saya harus bilang mereka bekerja sama secara tim. Ya, kerjasama yang sangat apik, wall pass, satu sentuhan yang sangat-sangat berkelas. Kita lihat bagaimana kerjasama dua striker berkelas di Liga Indonesia kita. Dan kita lihat 1, 2, dan 3. Kita lihat bagaimana Park memilih sudut sebelah kiri. Gol yang sangat berkelas. Iya, dan kita lihat pertahanan Arema kembali dengan mudah dirobek oleh Aldo dan juga Park. Sebuah finishing yang sangat-sangat baik, kualitas tertinggi dari seorang Park yang juga sangat menikmati malamnya dengan sudah mencetakkan 2 gol. Semakin menarik tentunya dengan masuknya Zarahan. Tim All Star walaupun sudah unggul, tidak ingin mengendorkan serangan mereka. Ya, Zarahan masuk menggantikan Atep. Seperti yang sudah kita Duga. bicarakan tadi ya, Atep kurang berperan pada malam hari ini. Dan inilah kemewahan yang dimiliki oleh Jeko Tiago tentunya dengan banyaknya bintang yang dia miliki di tangannya. Siapapun bisa dimasukkan dengan kualitas yang relatif sama, bahkan lebih baik. Bukan malam yang cukup indah bagi seorang Atep. Kurnia Mega. Zarahan, pemain yang memang sempat disebut-sebut memiliki kemampuan yang sangat baik dan juga sempat dibilang sangat mirip penampilannya bersama dengan Emmanuel Mabuang Kesak di tahun 1995. Malah Zarahan lebih lengkap karena memberi gelar ganda bagi Sriwijaya FC. Ya. Dan di perang bintang terakhir ketika dia membela Persekapas Pasuruan pada saat itu dia menjadi pemain terbaik di Senayan. Kalau kita boleh kembali ke beberapa tahun yang lalu. Kembali Yon Revi. Piar Niangka. M. Fahrudin. Masih M. Fahrudin. Direbut kali ini oleh M. Robi. Beni Wahyudi. Ahmad Bustomi. Kawal dia oleh Zarahan Keranggar. Firman Utina berikan bola kepada Aldo Barreto. Kita saksikan Aldo Barreto, pemain asal Paraguay. Maksudnya kepada Ilham. Masih Piar Niangka. Cukup kosong kali ini adalah Roman Camelo. Kita saksikan Roman Camelo, apa yang akan dilakukan Roman Camelo, dan masih Roman Camelo. Gerakannya kebaca oleh Ricardo Salampesi tadi. Namun kembali direbut oleh Along. Gagal dia melewati Maman Abdurrahman. Kita saksikan bagaimana Roman Camelo. Masih Maman Abdurrahman. Roman Camelo. Terbaca oleh Nova Arianto. Marcus Harrison, penjaga gawang utama tim nasional Indonesia. Eka Ramdhani, Nova Arianto, M. Robi, Firman Utina, Zarahan. Ini sekarang kita saksikan ada 3 pengatur serangan dari 3 tim berbeda. Zarahan bagi Sriwijaya FC, Firman Utina tentunya bagi Persija Jakarta, dan Eka Ramdhani bagi Persib Bandung. Piar Niangka. Kembali Purwaka Yudi. Beni Wahyudi. Aldo Barreto.
Kembali umpan Aldo Barreto, kali ini diterima oleh Firman Utina. Masih ada Purwaka Yudi. Ya, terjadi pergeseran memang dengan masuknya Zarahan. Kita lihat Firman sekarang berperan di luar, sektor luar sebelah kanan, sementara Ilham berpindah tempat ke sektor sebelah kiri. Dan akhirnya memang Firman harus mengorbankan tempatnya diisi oleh Zarahan. Oh, usaha yang sangat jauh. Namun inilah malam khusus, tidak ada salahnya untuk mencoba hal-hal demikian tentunya. Kita saksikan bagaimana Reva Dedi Utama, Berry Sohatang bersama dengan Joko Driono. Kembali Maman Abdurrahman. Terbaca oleh Pierre Niangka. Permainan bola-bola pendek tim All Star Indonesia Super League. Roman Camelo, Pierre Niangka. Tampak sudah tidak bersabar untuk membantu serangan Pierre Niangka. Oh, sayang. Eka Ramdhani. Kembali, Zarahan, cukup kosong Zarahan. Apakah bola sudah keluar? Ya, memang tadi kita lihat gagal sudah mengangkat bendera, namun wasit Oki tadi memandang ke posisi yang berbeda sehingga memang tidak melihat bahwa tadi gagal sudah mengangkat bendera. Iya. Namun saya pikir terlalu serius, linesman dan juga para wasit harusnya membiarkan Zarahan tadi hampir saja melakukan atraksinya tentunya yang menarik. Nova Arianto. 1 menit tambahan waktu di babak pertama Perang Bintang Jarum Indonesia Super League. Sangat tidak terasa, Rendra, 45 menit yang berlalu begitu cepat sekali dengan aksi-aksi yang menawan kita lihat pada malam hari ini. Disihir oleh 22 pemain. Iya. Eka Ramdhani kali ini. Kembali semua percobaan Firman Utina. Ya, satu usaha yang sangat baik dari Firman tadi. Memilih melakukan shooting, namun arahnya tepat sekali di gawang dari Kurnia Mega. Tentunya juga suatu laga yang sangat emosional bagi seorang Firman yang begitu lama membela Arema. Akan memberikan 2 gelar Piala Indonesia. Ya, babak pertama Perang Bintang Jarum Indonesia Super League dengan skor 2-3 dan Park Jung-hwan memimpin daftar top skor dengan 2 gol. Kembali lagi menuju ke Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang dan segera kita saksikan pertandingan babak kedua Perang Bintang Jarum Indonesia Super League 2009-2010. Dan skor sementara dari pertandingan ini adalah 2-3. Di mana tim All Star Indonesia unggul melalui 2 gol Park Jung-hwan dan 1 gol yang dicetak oleh Aldo Barreto. Sedangkan 2 gol dari Arema Indonesia dicetak oleh Roman Camelo dan juga Noh Alamsyah. Kurnia Mega, pemain terbaik Jarum Indonesia Super League. Di mana musim lalu gelar pemain terbaik adalah jatuh di tangan Boaz Salosa yang juga menjadi top skor bersama dengan Christian Gonzalez dan Aldo Barreto. Iya, kelihatan juga Eloko dan Boci sudah dipersiapkan untuk diturunkan di babak kedua ini. Akan sangat menarik. Saya pikir Park ya yang akan digantikan oleh Eloko. Dan mungkin Boci akan masuk menggantikan Ilham mungkin. Menarik untuk melihat strategi apa yang coba dijalankan oleh Jeko di awal-awal babak kedua ini. Kita saksikan bagaimana M. Haris alias Marcus Harrison masih dengan gayanya yang penuh dengan canda tawa. Iya. Begitu santai para pemain All Star dalam penampilan malam ini. Duet Upin dan Ipin tentunya di belakang. Marcus dan juga Nova Arianto.
Hari ini Yohan Revi dan Zulkifli, dua pemain muda yang bersinar di musim ini. Betul sekali. Dan Yohan Revi luar biasa ketika tahun lalu begitu sedih dan terpukul dengan degradasinya di Ultras. Namun tahun ini bangkit luar biasa dengan Arema dan meraih gelar juara tentunya. Dan nampaknya dua pemain yang sangat dinanti-nantikan oleh mitra sepak bola, Boci dan Eloko, Rendra, siap diturunkan. Ya, kita saksikan Christian Gonzalez Ya, menggantikan Park. menggantikan Park Jung Hwan yang sudah puas dengan 2 golnya Betul sekali. dan membuat harga jualnya juga sudah semakin tinggi. Park Jung Hwan. Oh, ternyata Firman Utina. Firman, ya. Kita saksikan Firman Utina ditarik keluar, digantikan oleh Christian Gonzalez dan juga Boaz Salosa, dan Park Jung Hwan digantikan oleh Christian Gonzalez. Ini dia top skor bersama musim lalu, Boaz Salosa dan Christian Gonzalez ditampilkan. Dan sekarang ada 3 penyerang dengan gelar top skor. Christian Gonzalez dan Boaz Salosa adalah musim lalu menjadi top skor, dan Aldo Barreto adalah top skor musim ini. Ini luar biasa sekali, Rendra, dan dijanjikan tentunya di babak kedua semakin banyak gol. Eka Ramdhani. Sementara Arema Indonesia masih tetap mempertahankan the winning team. Kembali kita saksikan Christian Gonzalez, Eka Ramdhani. Zarahan Keranggan, Emil Ham, Semakin berat dan semakin menarik tugas dari M. Ridwan tentunya untuk menjaga pergerakan dari Boaz Salosa di babak kedua ini. saksikan Christian Gonzalez, dan kembali sebuah percobaan. Aldo Barreto kembali menghujam gawang dari Kurnia Mega dengan sebuah tendangan bak meteor di malam hari ini. Ya, sangat luar biasa. Baru saja dimulai babak kedua dan Aldo Barreto kembali mengejutkan dengan gol keduanya dan gol keempat bagi All Star. Kita lihat dengan satu sentuhan. Berkelas sekali, kita lihat sangat-sangat berkelas dan sangat cantik gol ini. Wajar saja bagaimana kita tadi official, bahkan Jackson Thiago menyambut gol ini dengan sukacita. Benar-benar sebuah malam yang luar biasa bagi Aldo Barreto. Sebuah gol yang sangat-sangat kelas dunia. Saya harapkan gol terbaik belum dipilih, Rendra, karena 2 gol dari Aldo di akhir musim ini mungkin adalah 2 gol terbaik yang kita pernah lihat pada tahun ini. Dan memang sangat pantas kita lihat sebagai top scorer dengan pencapaian gol-gol yang sangat-sangat berkualitas dari seorang Aldo. Sangat pantas mainnya satu ini, memang akhirnya mampu menggeser Eloko yang memang selama beberapa tahun terakhir memegang jabatan sebagai gol atau pencetak gol terbanyak ESL. Kita baru saja melihat dia seorang Noah Alamsyah lagi-lagi. Robert Rene Alberts dan Noah Alamsyah nampak memang berusaha untuk memberikan sebuah hiburan agar mendapatkan sebuah penalti. Langsung saja diberikanlah piala kepada Aldo Barreto. Luar biasa penampilan dari yang kita lihat, sungguh-sungguh di luar. Saya tidak tahu lagi mau berkata apa, superlatifnya sudah habis untuk menggambarkan gol-gol yang diciptakan Aldo Barreto. Dan saya pikir pelatih timnas Paraguay akan menyesal tidak melihat pertandingan pada kali ini, dan mungkin memanggil Aldo untuk bermain di World Cup. Luar biasa apa yang dia perlihatkan. Emil Ham,
ya terlepas dari kemampuan dan skill individu setiap pemain di All Star, kita juga patut memberikan jempol kepada Coach Jackson yang bisa meramu pemain yang ada, pilihan pemirsa, dan bahkan juga Jackson adalah pilihan pemirsa juga, menjadikan suatu tim yang cukup baik penampilannya. Pantesan mereka bertajuk sebagai All Star ESL, dan memang apabila memang ada investor yang mempunyai uang banyak mungkin bisa menjadikan tim ini diadopsi menjadi satu tim atau berlaga di ESL nanti ya. Dan tentunya pilihan kepada Jeko sangat tepat karena Jeko selalu mengatakan kepada pemainnya untuk berekspresi di lapangan sesuai dengan kemampuan. Dan kita lihat semua kemampuan keluar. Lagi-lagi Aldo. Dan kali ini berusaha untuk menjadi seorang pelayan, Aldo Barreto. Pelanggaran dari M. Robi terhadap M. Fahrudin. Masih ada 5 pemain dari tim All Star Indonesia yang belum ditampilkan oleh pelatih, atau 4 pemain yang belum ditampilkan oleh pelatih Jeko F. Tiago. Dari 18 pemain yang terpilih melalui polling. Luar biasa Zarahan. Belum bermain bersama dalam sebuah tim membuat Aldo Barreto tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Christian Gonzalez. Ya, sebuah no look spinning pass tadi dari El Loco, berusaha mencari seorang Aldo Barreto, namun tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh El Loco tadi. Benny Wahyudi, Pierre Niangka, ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia diadakan perang bintang, tetapi tidak berdasarkan pemain-pemain yang memang terpilih melalui polling dalam 2 tim, tetapi hanya 1 tim yang terdiri dari pemain-pemain yang terpilih berdasarkan polling, dan 1 tim yang lagi adalah tim juara, yaitu Arema Indonesia di musim ini. Sebelum-sebelumnya dalam perang bintang yang dimulai tahun 1994, 95 sampai yang terakhir tahun 2004, selalu terpilih sebanyak 22 pemain utama yang ditampilkan di 2 tim yang berbeda, yaitu biasanya Barat dan Timur, untuk berlaga di sebuah tip yang luar biasa, Rendra, dari Kurnia Mega tadi. Kita lihat sangat krusial tip dari Kurnia Mega terhadap tembakan dari Boci nampaknya. Begitu cepat tadi Boci mengambil inisiatif untuk menembak bola. Boa Salosa, Noah Lamsah kali ini bagi Arema Indonesia. Denny Santoso tadi. Ada Emil Ham. Kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola dari seorang Emil Ham. Iya. Sudah cukup lama kita tidak melihat Emil Ham tampil begitu lepas dan menikmati permainannya, dan malam ini dia tampil begitu luar biasa bagi tim ESL All Star. Boa Salosa yang dituju. Masih ada Purwaka Yudi dan Benny Wahyudi. Ini dia Boa Salosa. Kita lihat 12 gol dia cetak musim ini. Semakin banyak opsi dari tim ESL All Star, Rendra, dengan masuknya El Loco dan juga Boci. Serangan demi serangan semakin mengalir begitu deras. Malam ini memang penuh dengan pemain terbaik dan juga pelatih terbaik. Jeko F. Tiago adalah satu-satunya orang yang bisa meraih gelar sebagai pemain dan juga pelatih. Bahkan dia menjadi pelatih di 2 tim yang berbeda, yaitu Persebaya Surabaya dan Persipura Jayapura. Dan Robert Rene Alberts menjadi pelatih yang musim pertamanya melatih di Liga Indonesia langsung meraih gelar, atau pelatih asing pertama. Ya, impact yang sangat luar biasa diberikan Robert Rene Alberts terhadap tim Arema ini. Dengan pemain-pemain pilihannya, pemain-pemain kepercayaannya, dia berhasil langsung meraih gelar juara untuk ESL. Sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya.
Musim akan datang, Jarum Indonesia Super League akan kedatangan 3 tim baru dari divisi utama, yaitu sang juara Persibo Bojonegoro, lalu Delta Sidoarjo, dan tentunya Semen Padang. Roni Firmansyah ditampilkan menggantikan Ahmad Bustomi. Ya, sangat layak seorang Bustomi mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari warga Malang yang memenuhi stadion karena pemain ini sangat istimewa bagi tim ini. Dan menarik mengomentari masalah tim yang akan berlaga di ISL nanti. Saya pikir Persibo Bojonegoro memiliki peluang yang cukup baik untuk merepotkan tim-tim ISL. Kembali Zulkifli memberikan sebuah umpan dan sundulan dari M. Ridwan belum menemui sasaran. M. Ilham. M. Robi. Masih M. Robi. Tampak memilih melakukan sebuah tendangan M. Robi dan offside. Ada M. Ilham. Offside. Ya, apabila memang ini ada satu pelanggaran offside, mungkin pada saat tadi M. Robi melakukan tendangan, Ilham telah berdiri pada posisi offside. Namun apabila memang tadi pelanggaran itu terjadi setelah, ya kita lihat bagaimana di sini memang tendangan dilakukan dan M. Ilham berdiri pada posisi offside. Roni Firmansyah. M. Ridwan beradu kecepatan. Kita saksikan bagaimana M. Ridwan melewati seorang Maman Abdurrahman dengan kecepatannya. Inilah akselerasi yang selalu dipertunjukkan oleh Ridwan dan kelebihan yang dimiliki olehnya tentunya. Sebuah speed yang sangat kencang. Ricky Salam PSI tadi tidak bisa menyamai kecepatan yang dimiliki oleh Ridwan. Kita saksikan top skor Jarum Indonesia Super League dengan 2 gol yang spektakuler yang terjadi di malam hari ini. Aldo Barreto ditarik keluar digantikan oleh Bambang Pamungkas. Penampilan yang sangat luar biasa dari seorang pemain asal Paraguay, Aldo Barreto. Dan digantikan pula oleh seorang pemain yang juga memiliki naluri mencetak gol yang begitu luar biasa. Bintang asal Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Pierre Niangka. Musim ini memang agak sedikit terjadi penurunan dalam produktivitas bagi top skor. Roman Camelo. Roman Camelo tidak mau kalah dari Aldo Barreto. Sebuah tendangan yang benar-benar menunjukkan inilah dia malam hari yang penuh bintang di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Luar biasa. Luar biasa Roman Camelo dan Marcus Horizon diberikan tipuan mata. Sebuah trik kuno para pemain sepak bola Eropa Timur. Memberikan trik tipuan mata di mana dia berpikir bahwa Roman akan memberikan umpan, namun sebuah tembakan kejutan, sebuah jenius dari seorang Roman Camelo yang sepanjang musim selalu memberikan kita kejutan-kejutan seperti ini. Luar biasa. Apa yang kita saksikan malam ini adalah sebuah pesta yang begitu menakjubkan. Iya, umpan atau pasnya sangat baik. Tadi kita lihat tidak dalam posisi offside dan shooting yang sangat berkelas. Memang terlihat tadi Marcus mengira bahwa Camelo akan melakukan umpan kepada rekannya, namun kita lihat kecerdikan dan kematangan dari seorang Camelo dengan melakukan shooting yang sangat berkelas. Pemain yang punya kontribusi sangat besar juga dengan hasil juara yang diraih oleh Arema. Dan kita harus bilang Aldo Barreto memiliki saingan untuk menjadi pemain terbaik, yaitu adalah seorang Roman Camelo. Iya. Dan sama-sama sudah menghasilkan 2 gol tentunya. Iya. Dan dua-duanya menurut saya kalibernya luar biasa sekali. Sebuah kehormatan bagi kita menjadi komentator tentunya pada malam hari ini yang begitu spesial dengan gol-gol yang luar biasa. Dan ini pergantian yang menurut saya cukup baik. Seorang Irfan Raditya yang pantas dimainkan pada malam hari ini. Back muda yang sangat berpotensi sekali, Rendra. Bergantikan Purwaka Yudi. Dan inilah kelebihan dari Arema di mana mereka mengganti center back mereka sama sekali tidak berpengaruh kualitas Purwaka maupun Irfan Raditya, hampir sama semuanya. M. Ilham kembali. Eka Ramdhani.
Kembali Emil Ham, cukup kosong kali ini Emil Ham. Hanya mengenai tiang gawang Emil Ham. Iya, hampir juga tipuan mata dari seorang Emil Ham. Kita lihat gerakan dari Conor Mega sedikit sudah mengarah ke sebelah kanan, mengira bahwa Emil Ham melakukan tendangan atau memberikan umpan, namun dia mengarahkan ke gawang. Dan kita lihat sayang sekali memang mengenai Mister. Sangat sulit memperagakan trik ini agar berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan. Kita lihat akselerasi sangat baik. Sayang terpeleset Noah Alamsyah. Haris Maulana. Zulkifli kembali. Kita saksikan kali adalah Boa Salosa, Christian Gonzalez, Zarahan Keranggar. Emil Ham merebut bola dari Pierre Niangka. Eka Ramdhani. Ya, kita lihat bagaimana peran dari seorang Eka memang sangat berpengaruh sekali di sektor tengah All Star. Kita lihat ritme permainan diatur oleh Eka dan juga Zarahan. Bahkan juga tadi peluang dari Ilham tadi diraih dari umpan yang begitu matang dari seorang Eka. Dan sekarang kita lihat bagaimana playmaker lainnya, Zarahan. Ya. Perlu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa sudah tercipta 7 gol, namun Eloko dan juga Boci belum berada di score sheet. Tentunya mereka juga sangat ingin sekali mengambil bagian. 7 gol yang terjadi masih dikuasai oleh para penyerang atau juga para pemain yang biasa berperan sebagai goal getter di tim masing-masing. Kita lihat kerjasama dari para pemain tim All Star Indonesia mulai terlihat. Skill-skill individunya sudah mulai dipertontonkan di malam hari ini dalam pesta inaugurasi Jarum Indonesia Super League. Dan Roni Firmansyah. Roni. Ya, kembali kita lihat shooting dari jarak jauh yang memang sangat-sangat berkelas dari kedua tim. Dan Roni pun tidak mau ambil kalah. Kita lihat dia melakukan shooting yang sangat jauh, dilalui dari umpan-umpan satu sentuhan yang sangat baik dari anak-anak Arema. Ya, tipis saja tadi kita lihat TV. Betul. Ya, M. Haris Maulana, penjaga gawang terbaik Indonesia yang merupakan penjaga gawang utama tim nasional Indonesia dan bermain untuk Persib Bandung. Ditarik keluar oleh pelatih Jeko F. Tiago, digantikan oleh penjaga gawang Sriwijaya FC, Ferry Rotin Sulu. Saksikan reaksi dari Eka Ramdhani. Ini merupakan aksi-aksi yang terjadi dalam rekaman lensa Perang Bintang Jarum Indonesia Super League, dan itu merupakan aksi dari Aremania. Kembali kerjasama Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar tadi. Bambang Pamungkas. Percobaan pertama dari Bambang Pamungkas. Cetak 13 gol musim ini. Roni Firmansyah. Kembali kali ini kepada M. Ridwan. Roman Camelo, Zulkifli, bandel mata penalti dan
Dendi Santoso menyamakan kedudukan menjadi 4-4 dalam perang bintang Jarum Indonesia Super League. Ya, kita lihat satu kesalahan dari M. Robi yang tidak mengira bahwa di belakangnya ada pemain Arema lainnya. Kita lihat Dendi Santoso muncul secara tiba-tiba, melesakkan sepakan mengarah pada gawang yang dikawal oleh Ferry saat ini. Namun kita lihat bagaimana ya di sini umpan jauh. Kita lihat ya tidak menyangka dan Dendi mampu mencetak gol keempat, menyamakan kedudukan bagi tim Arema. Ya, sebuah kejutan coming from behind dari Dendi yang mengejutkan lini pertahanan ESL All Star dengan finishing yang sangat baik Dendi. Dan kita lihat kebersamaan yang dimiliki oleh para pemain Arema, merayakan gol dengan bersama-sama dan menyambut para Aremania. Buat Salosa kali ini. Maman Abdurrahman. Oh, sayang. Roni Firmansyah. Kembali M. Ridwan. Ya, di sini jelas terlihat, kita lihat mental juara dari anak-anak Arema yang tidak mau kalah dan terus berusaha untuk mencetak gol, menunjukkan bahwa mereka kembali setelah tertinggal beberapa kali. Mereka mampu akhirnya menyamakan kedudukan. Dan sepanjang musim memang inilah yang mereka peragakan tentunya, sebuah semangat, kebersamaan, pantang menyerah. Walaupun mereka tadi sudah tertinggal 2 gol, kita lihat begitu luar biasa dengan semangat mengejar ketertinggalan mereka. Dan sekarang justru tampil lebih baik daripada ESL All Stars. Roman Camelo duel dia dengan M. Robi dan kelima Roman Camelo, masih Roman Camelo. Mencoba mencari penalti dari Roman, mengharapkan kontak terjadi antara Robi, Salampesi dan dirinya sendiri. Noah Alamsyah. Secara mengejutkan Along tidak mengambil tembakan ke arah gawang tadi. Ya, sekarang terlihat anak Arema lebih lepas melakukan penyerangan setelah terjadinya gol keempat tadi oleh Dendi, dan mereka lebih banyak menekan pertahanan dari All Star. Sementara berbanding terbalik dengan All Star, setelah kita lihat masuknya 2 pemain yang memang striker yang bertipikal stylish, yaitu Eloko dan juga Bambang Pamungkas, sedikit berbeda penampilannya. Karena kita tahu juga bagaimana tadi Aldo dan juga Park yang memang bermain lebih Spartan, mencari bola, bergerak ke setiap daerah, dan ini sangat berbeda. Ya, Edi Sibung Sukamto, pemain asal PSMS Pekanbaru yang musim lalu membela tim PSMS Medan, salah seorang pemain dengan polling SMS terbanyak untuk sektor pemain belakang, ditampilkan dengan M. Robi. Ya, inilah kejutan yang terjadi dari polling SMS masuk di babak kedua ini. Dan saya rasa kita pun semua terkejut, dan pelatih Abdullah Manggurning pun terkejut bahwa seorang Edi Sibung terpilih sebagai defender dengan polling suara terbanyak. Padahal kita tahu di PSMS juga masih ada Agus Sima dan beberapa nama lainnya yang juga tampil cukup baik. Dan kita buktikan bahwa Edi ingin membuktikan pada kita semua bahwa dia layak untuk tampil pada malam hari ini tentunya. Roni Firmansyah, sentuhan pertama dari Edi Sibung. Yuan Revi kepada Zulkifli. M. Ridwan. Backheel dari seorang M. Ridwan kepada Yuan Revi. Pelanggaran dilakukan oleh Zahrahan Keranggar. Kembali kita saksikan bagaimana Joko Driono didampingi oleh Reva Dedi Utama. Langsung penyelamatan dari Nova Arianto. Roni Firmansyah. Roman Camelo, dan masih ada Noah Alamsyah. M. Ridwan. Sudah 2 kali tadi Along mendapatkan kesempatan untuk menembak, namun dia memilih untuk passing kepada rekannya. Mungkin sebagai ucapan terima kasih karena selama ini dialah yang paling sering dilayani oleh rekan-rekannya. Betul sekali, Rangga.
Buasalosa atau Zarahan Keranggar. Hampir saja tadi kerjasama apik antara El Loco dan juga Boci. Bambang Pamungkas. Ya, agak keras memang tadi tackling yang dilakukan oleh Raditya tadi. Iya betul. Dan ini peluang, apakah BP akan mengambil set piece ini? Oh ya, cukup keras memang. Ya betul sekali, lompat dengan 2 kaki tadi Irfan Raditya. Saya pikir 10 pemain dari ESL All Star semuanya memiliki kemampuan. Kita lihat Diva Tarkas, pemain dengan polling terbanyak dari semua lini yang ada di Jarum Indonesia Super League, ditampilkan oleh Jeko F. Tiago, yaitu seorang anak muda pemain PSM Makassar, Diva Tarkas. BP nampaknya akan mengambil eksekusi tembakan bebas ini, jarak yang begitu ideal untuk memplacing bola khas Bambang Pamungkas. Saksikan oleh Bambang Pamungkas. Berusaha mencolong tadi ketika benteng dari Arema melompat. BP berusaha memplacing bola dengan datar. Zarahan Keranggar. Pengamatan dari Kurnia Mega Hermansyah. Pierre Niangka. Beni Wahyudi. Irfan Raditya. Wow, Buasalosa kali ini. Masih Buasalosa, kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Buasalosa dan Buasalosa. Sebuah tackling luar biasa Rendra dari Irfan Raditya nampaknya. Dari Christian. Apakah ini menjadi sebuah gol? Dan Christian Gonzalez masih menunjukkan tajinya sebagai salah seorang penyerang dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Indonesia. Ya, kembali All Star menjadikan gol kelima dari seorang El Loco Gonzalez. Kita lihat satu chipping dari Zarahan, dengan kecermatannya mau melakukan atau menendang bola ke gawang tadi. Iya, luar biasa. Tidak menyangka lini pertahanan daripada Arema, El Loco mampu menjawab umpan tadi dengan baik. Sangat berkelas. Betul sekali, bola-bola favorit El Loco, dan Zarahan sangat mengerti sekali kualitas seorang El Loco dengan bola-bola terobosan seperti ini. Apakah ini tanda-tanda mereka akan bermain di satu klub musim depan? Sebuah pertanyaan yang masih patut kita tunggu jawabannya tentunya, karena gosip pasti akan semakin banyak terjadi ketika liga sudah usai. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Sangat menarik kita lihat semua pencetak gol dari All Star adalah striker-striker import yang dimiliki di ESL ini. Dan bisa dipastikan 9 gol yang terjadi semuanya dicetak oleh penyerang. Dendi Santoso pun menjadi pemain lokal yang mencetak gol satu-satunya, dan dia adalah seorang penyerang juga. Edi Sibung tadi terlepas, namun umpannya kurang maksimal, dapat diantisipasi oleh Wan Revi. Edi Sibung Sukamto. Kembali kali ini Buasalosa akan melakukan sepak pojok dengan kaki kirinya. Tinggal Bambang Pamungkas yang belum mencetak gol dari penyerang-penyerang All Star Indonesia Super League. Masih bisa dipotong tadi umpan dari Zulkifli kepada Ridwan. Ya. Zarahan Keranggar. Buasalosa. Ya, kita saksikan Buasalosa bermain lebih melebar memang, dan juga belum mencetak gol. Dendi Santoso, Pierre Niangka, Ridwan kali ini. Roni Firmansyah. Pelanggaran dari Ricardo Salampesi bagi Noah Alamsyah.
Sebuah pemain dari Jarum Indonesia All Star telah berada di lapangan. Dan saksikan, akankah Roman Camelo mencetak hat-tricknya? Satu-satunya pemain yang memiliki peluang untuk mencetak hat-trick hanya Roman Camelo. Dan ternyata Noah Alamsyah. Oh, hampir saja tadi Noah Alamsyah. Sebuah free kick yang luar biasa tadi. Tipis saja, kita lihat. Oh, ada deflection terhadap Nova Arianto tadi. Kembali sebuah sundulan dari Dendi Santoso. Kita lihat sangat bersemangat sekali Dendi setelah tadi masuk di babak kedua. Suntikan darah yang selalu positif diberikan Dendi tentunya sepanjang liga berjalan. Kita lihat sangat baik sekali, hanya tipis saja di side netting, Nandra. Pemainnya juga tergabung dalam timnas U23 di ajang SEA Games. Eka Ramdhani kembali sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Ya, Eka Ramdhani sangat berhak sekali untuk mendapatkan gol pada malam hari ini, Rendra, dengan penampilan yang begitu luar biasa sejak menit pertama. Kita saksikan, inilah dia pilar-pilar dari Jarum Indonesia Super League, dan M. Ridwan ditarik keluar digantikan oleh Rahmat Afandi. Ya, M. Ridwan pemain yang kontribusinya sudah tidak bisa dipungkiri lagi, begitu krusial bagi tim ini. Overlapnya serta tusukan-tusukannya dari lini pertahanan memberikan jaminan mutu bagi penyerangan-penyerangan Arema sepanjang musim. Kita lihat Roni Firmansyah, Nova Arianto, Eka Ramdhani, Edisi Bung Sukamto. Kembali Boa Salosa. Zarahan Keranggar. Eka Ramdhani. Kembali Zarahan Keranggar. Pierre Niangga, Yuan Revi, Noah Alamsyah, Roni Firmansyah, terlalu deras bagi Rahmat Afandi. Zarahan Keranggar. Kembali Roni Firmansyah. Maman Abdurrahman. Tinggal 10 menit waktu kita untuk menyaksikan bintang-bintang yang berlaga di Perang Bintang Jarum Indonesia Super League. Ya, kita akan lihat apakah Arema kembali mampu menyamakan kedudukan, apa mungkin juga mereka mampu memenangi pertandingan. Namun kita lihat di sini bagaimana strategi dari tim All Star, lebih banyak menguasai bola.
Kita harapkan ada 1 gol lagi terjadi untuk Arema tentunya. Oh, kesalahan. Apakah Boa Salosa? Tidak dengan kekuatan kakinya. Boa Salosa mendapatkan peluangnya. Kesalahan yang mungkin limited edition dari Benny Wahyudi tadi. Jarang sekali seorang Benny melakukan kesalahan seperti ini dan Boci terlepas. Sayang tembakannya kurang sempurna tadi. Apabila Arema mampu menyamakan kedudukan tentunya adu penalti akan langsung terjadi. Kita harapkan semakin lama pertandingan ini berlanjut semakin seru tentunya. Noah Alamsyah. Kembali Zarahan Keranggar. Sayang sekali terjebak offside tadi Bambang Pamungkas setelah umpan terobosan yang begitu baik dan terukur dari Boa Salosa. Ya tipis sekali memang. Iya. Diva Tarkas. Iya, sangat berbahaya tadi Roni lakukan tackling dengan 2 kakinya. Waluyo. Masuk gantikan Yuan Revi. Nadia Waluyo. Juga musim lalu membela Persib Bandung. Kita saksikan Boa Salosa. Seluruh penggemar sepak bola Indonesia pasti memimpikan ada sebuah tim di Jarum Indonesia Super League dengan materi pemain seperti yang ada di All Star Indonesia Super League. Dan yang menjadi unik adalah bagaimana pemilihan dari materi pemain oleh para pecinta sepak bola. Tidak ada seorang pemain asing pun yang berada di posisi bertahan. Iya, sangat menarik sekali dengan pilihan seperti itu karena kita tahu bahwa seorang Mio Dadic juga pemain yang begitu berkelas bagi Persiba Balikpapan. Juga Herman Abanda. Betul sekali. Kita lihat bahwa para pemirsa lebih tertarik untuk memberikan kesempatan bagi para pemain lokal tentunya untuk berlaga. Benny Wahyudi. Pierre Niangka sudah bermain sebagai seorang gelandang. Benny Wahyudi. Apabila skor masih tetap sama yaitu 4-5. Ini sama dengan skor Perang Bintang pertama yang terjadi tahun 95. Hampir miskomunikasi tadi terjadi di lini pertahanan ISL All Stars antara Maman Abdurrahman tadi. Roman Camelo. Pierre Niangka. Masih ada Eka Ramdhani. Bukan sebuah pelanggaran. Waluyo. Diva Tarkas. Pelanggaran dari Zulkifli. Roni Firmansyah. Pierre Niangka. Umpannya kepada Noah Alamsyah. Ricardo Salampesi. Maman Abdurrahman kepada Diva Tarkas. Zarahan mulai menunjukkan aksi sirkusnya. Betul sekali Renda, sangat berkelas tadi touch yang diperlihatkan oleh Zarahan. Boa Salosa, Zarahan kembali, masih ada pengamanan dari Irfan Raditya. Datang serangan berikutnya. Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez. Tipis. Sebuah kerjasama yang apik dari ISL All Star. Sayang sekali sebuah kerjasama yang sudah sangat apik dan sangat brilian tidak diakhiri dengan sempurna tadi oleh Eloko. One touch football yang begitu baik. Sebuah umpan yang sudah sangat mematikan dari Zarahan, luar biasa sekali.
Sayang Eloko, tipis saja tadi kita lihat. Kalau sampai mencetak gol, Christian Gonzalez sudah pasti akan meminta Zarahan sebagai rekan setimnya musim depan. Ya, Dua kali dilayani dengan baik oleh Zarahan. Dengan tipikal seperti Eloko Gonzalez memang diperlukan seorang playmaker yang bisa membanggakan dirinya, karena kita tahu bahwa peluang setipis apapun, Sayang sekali. peluang setipis apapun, Eloko mampu melesakkan menjadikan gol. Dan kita lihat terjadi benturan antara Irfan Karim dan juga BP. Ya. Apakah BP akan mengalami cedera? Kita lihat nanti. Lutut BP terbentur dengan Karim. Memasuki menit-menit akhir. Ya. Saya pribadi akan mengincar jersey All Star daripada Aldo Barreto tentunya yang benar-benar special edition. Baik sekali. Kurang dari 1 menit. Ya, masih ada kesempatan tentunya Rendra dan juga VV bagi Arema untuk menciptakan 1 gol lagi yang sangat diimpi-impikan oleh Aremania tentunya. Walaupun misalnya Arema Indonesia kalah dengan skor 4-5, mereka kalah terhormat dari tim All Star Indonesia Super League. Betul sekali. Ya, diisi oleh 18 pemain terbaik. Ya. Inilah dia mungkin Rendra, kesempatan terakhir bagi Arema untuk membalas keadaan. Kita lihat Pierre Yangka sudah di depan. Ya, handball Rahmat Afandi. 2 menit tambahan waktu. Penyerahan piala dan juga penyerahan gelar terbaik untuk semua kategori. Dan juga perang bintang yang menampilkan 36 pemain. 18 pemain dari tim juara Arema Indonesia dan 18 pemain dari seluruh tim yang berlaga di Jarum Indonesia Super League yang terpilih melalui hasil polling. Bersama dengan panpel terbaik dan juga wasit terbaik. Detik-detik terakhir. Zarahan Keranggar kali ini. Kita saksikan bagaimana Stewart bekerja keras untuk mengamankan para penonton agar tidak masuk ke dalam lapangan. Buasalosa, Eka Ramdhani, Bambang Pamungkas kali ini. Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez dan Bambang Pamungkas. Sebuah peluang terakhir dari Bambang Pamungkas gagal menghasilkan sebuah gol. Ya, sebuah peluang yang harusnya sudah menjadi gol 100%. Kita lihat Eloko tidak egois memberikan peluang pada BP, namun side footnya yang masih melenceng tipis tadi kita lihat. Dan itulah yang menggambarkan musim dari seorang BP, penuh dengan hampir. Dan kembali tadi, Ya, peluang yang menurut saya harusnya sudah 100% gol. Betul. Namun sayang sekali placing BP. Ya, perang bintang Jarum Indonesia Super League telah usai. 4-5 tim ISL All Star unggul atas tim juara Arema Indonesia. Kita saksikan para pemain berlaga.